Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam, karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah dalam memeluk agama Islam. Alhamdulillah, kita semua yang ada di Zoom ini diberikan Allah kesempatan untuk memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan hidup kita nanti di dunia dan di akhirat kelak. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang sudah diutus oleh Allah ke muka bumi, yang menjadi panutan kita, role model kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dan nanti sampai di yaumul hisab. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kata orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta nggak jadi kawin nggak punya anak, gitu kan? Jadi mungkin saya kenalkan diri dulu ya. Nama saya Hasrizal, ambo seleting do kakaknya Susi Zulfina Bu Yanti. Ambo tamatan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang tahun 1987, bergelar akuntan. Jadi ambo seorang akuntan. Jadi ambo bukan orang pondok, bukan juga orang yang bukan orang pondok, bukan orang sekolah agama, tapi adalah seorang akuntan. Oke. Jadi pendidikan dasar saya itu SD Muhammadiyah, SMP Adabiyah, SMA 3 Padang, dan kuliah di ekonomi. Nah, kerja di BUMN PT Taspen Besero. Mulai tahun 2003 mulai tertarik dengan Quran, mulai membahas Quran. Awalnya otodidak, mulai baca terjemahan, tapi pada saat terjemah itu nggak puas saya. Dibaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada arti sebelahnya. Demikianlah Quran, tiada keraguan bagi kita, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hamba penasaran, yang kata keraguan, tidak ada keraguan itu yang mana kata aslinya? Petunjuk bagi manusia untuk orang yang bertakwa itu yang mana? Orang bertakwa situ. Tidak ada keraguan, kata mana yang mengatakan keraguan itu? Nggak tahu saya waktu itu, tapi penasaran. Terus baca lagi di ayat berikutnya. Ada lagi orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaibnya mana katanya ini? Yang gaib dan mereka mendirikan sholat, ya kata mendirikan yang mana? Nah, jadi mulai penasaran. Akhirnya nggak tahan nanti penasaran ini. Akhirnya bertanya pada seorang ustadz. Ustadz, saya ingin paham Quran Pak Ustadz. Berapa lama sebut waktu? 15 tahun. Loh, kok lama amat Ustadz? Ya begitulah. Kalau ingin paham Quran 15 tahun. Saya waktu itu kan di kantor kerja. 15 tahun mondok dulu. Sementara kita sudah punya istri punya anak. Mau kemana kita? Nggak ada waktu kan. Akhirnya nggak jadi belajar. Penasaran cari alternatif lagi yang lain. Baca pelpot tadi aku cocok. Pakai benar cari lain. Mau cari yang lain. Nggak cocok. Tanya lo kurang lain ikut cari lain. Pak Ustadz, saya ingin paham Quran Pak Ustadz berapa lama? Sama jawabnya. 15 tahun. Sampai 20 tahun. Loh kok begitu Pak? Ya begitulah. Ya kalau nggak bisa gimana Pak? Ya nggak usah belajar. Hitam putih aja waktu itu. Oh gitu ya. Akhirnya saya merenung. Sementara keinginan saya ingin memahami Quran itu udah tinggi. Sementara dicari di pasar 15 tahun, 20 tahun. Lalu saya merenung sendiri. Apa iya kok selama itu memahami Quran? Satu sisi lain saya adalah tim SOP di kantor Pak. Tahun 2000 itu masih sistem SOP. Sistem SOP standar prosedur. Sistem dulu ISO dulu kan, ISO 2000. ISO, itu standar perusahaan itu ISO. Nah, saya salah satu tim
Di mana filosofi membuat SOP itu seringan mungkin, semudah mungkin, dan bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, mungkin satu SOP tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Jadi harus mudah. Jangan berbelit-belit, itu SOP dulu. Itu masih ingat bahwa pengarang dari coach-nya SOP itu begitu. Nah, tapi kira mau gabung ingin memahami Quran dengan SOP dunia. Loh, Al-Quran kan SOP manusia. Bagaimana kita hidup di muka bumi ini itu ada SOP-nya Al-Quran. Nah, SOP manusia aja nggak mungkin susah. Nah, Al-Quran nggak mungkin susah. Nggak mungkin 15 tahun, nggak mungkin. Ini pasti salah informasi. Nggak mungkin Al-Quran itu susah. Nah, sementara kalau Quran susah, kan kita bisa berdalih kepada Allah. Kenapa kamu nggak salat? Kenapa kamu nggak paham Quran? Ya kan susah ya Allah. Kan susah Quran itu. Wajar kami nggak pandai. Wajar kami nggak tahu. Kami orang hukum. Kami orang akuntansi. Kami orang ekonomi. Wajar kalau nggak tahu. Kami kan nggak belajar. Ternyata jawaban kita salah. Kenapa? Ternyata Quran itu mudah. Nah, pada saat itu nggak percaya, saya nggak yakin bahwa Quran itu susah. Sampai 15 tahun nggak yakin saya. Akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah, aku ingin paham Quran, ya Allah. Aku pengen tahu. Dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu demikianlah Quran, tidak ada keraguan baginya, tidak ada keraguan baginya, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tolong tunjukin aku, ya Allah, mana kata-kata bertakwa di sini, mana kata-kata yang mengatakan tidak ada keraguan, dan mana kata-kata yang menunjukkan itu Al-Quran. Saya nggak melihat, ya Allah. Aku tidak ingin berlama-lama buta, ya Allah, tunjukkan aku. Tiap malam mau berdoa. Dari mulai tahun 96, 97 berdoa, mau gimana saya bisa memahami Quran. Baru terjawe 6 tahun belakangan, 2003 baru terjawe. Pada saat itu saya bertemu dengan seseorang. Dia mengatakan Al-Quran itu mudah, bisa belajar 8 jam. Oh, kok bisa? Bisa, katanya. Ternyata akhirnya saya belajar 8 jam. Ya, Alhamdulillah, nggak bisa aja, Pak. Masih susah. Ya, ambo terjun bebas, terjun bebas, disincang dengan baju, dibuka, dicari Quran itu seorang. Ambo udah aduk Quran itu sendiri, mungkin Quran yang buat aduk itu macamnya apa? Quran kau buat aduk seseorang lain, kau Quran yang buka seorang, nah, aku Quran yang buat aduk orang itu yang bawa cari seseorang lain. Nah, waktu tansi mau baca mau jenang, seorang itu ternyata memang mudah. Nah, maksudnya ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Itu dari surah Al-An'am surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Nah, sebagusnya Bapak-bapak mulai buka ya. Surat ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Kemarin mungkin sudah diterangkan tapi kecepatan kata Ibu. Pak, lari kecepatan jangan sampai 100 km per jam, Pak. Coba km per jam jadi lari kecepatan 30 km per jam Beko jadi pasangnya rem ya, Beko lah kecepatan 30 pasang lo rem kan jangan pasang. Nah, jadi artinya lepaskan semuanya. Jadi walaqad yassarna, dan sungguh-sungguh yassarna, kami telah memudahkan Al-Quran itu. Mudah, kami telah memudahkan Al-Quran lizikri, untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk dipahami, untuk diamalkan, dia mudah. Cuma syarat mudahnya apa? Fahal nih mudah. Ada yang mau nggak? Yang mau kan susah, Pak. Mengajak orang memahami Quran susah. Jadi Pak Elko, Wacali 3 minggu dulu, barang yang kayak serius. Jangan Pak, kini semulai dulu. Satu, kini kok udah boleh orang, di jalan-jalan turun merampik, turun beli no problem. Sampai ke ujung seorang saya siap. Ambo tidak pernah menetapkan berapa jumlah yang harus ikut. Satu orang saya Pak Elko berhadapan bersedia begini. Karena Ambo sampai balik tahun dari ampian 20 tahun pengalaman boleh. Baru berangkai sampai 10 orang. Hari kedua tinggal 25 orang Pak. Hari ketiga tinggal 10 orang Pak. Hari keempat tinggal 2 orang Pak. Hari kelima alhamdulillah Ambo sudah datang seorang Pak. Itu memang seperti itu. Jadi enggak usah Bu Susi dan Pak Elko punya beban, Beko enggak cukup orang sagan daripada jalan enggak perlu. Lakanyang jasa Sanggara mau Pak Elko. Jadi kalau kita start sekarang 3 orang, jalan aja dulu. Masuk di jalan kok naik jalan enggak masalah. Ada udah naik jalan, ada turun jalan, no problem. Itulah liku-liku Ambo. Jadi Ambo lah kanyang jasa Sanggara menuju Pak. Jadi enggak usah pakai persyaratan. Jalan aja kita dulu. Nah, itu dari statement dari Ambo. Karena Al-Quran itu betul-betul orang langka. Ambo lah hampir 20 tahun menawarkan ke orang Pak. 10.000 mau tawaran ke orang Pak Eko. 10.000 ya. Yang mau ikut belimo. Jari kok nak sampai dah. Jadi Pak Eko majak kawan 50 orang, nomor 20 orang banyak tuh mah. Ambo 10.000 mau tawaran orang.
Palimo namanya Pak. 1.000 orang, seorang berdua namanya. Itu pun masih bertambah jauh-jauh wujupe. Ya Pak, ya Pak. Kenapa sih kamu kok ribut-ribut aman ngajarnya? Saya kan tahu nggak kamu saya sibuk. Nah, Mbak Jalur rencana Pak, maaf, terima kasih informasinya. Saya pelajari dulu. Ada Jalur kan rencana Pak lagi sibuk. Nah, ada Jalur rencana Pak, saya lagi ada keperluan. Yang lain, Pak, makasih ya informasinya. Nanti saya pikirkan. Begitu aja Pak. 10.000 orang. Jadi Pak Elko dan teman-teman di sini semuanya nggak usah ragu-ragu kita. Itu memang sunatullah begitu. Beruntunglah bapak-bapak yang sudah tertarik dengan Quran. Beruntung. Karena ini Iqra'ul Quran, pelajari Quran itu. Karena dia apa? Fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Dia sebagai pemberi syafaat bagimu nanti, sebagai pengacara. Kan bapak-bapak dihukum, waktu saat dihukum kan ada pengacara, penolong, peringan, saksi meringankan. Nah, Quran ini bukan saksi meringankan, saksi membebaskan. Pentingnya Al-Quran itu kita pelajari. Bapak-bapak, saya pakai bahasa hukum. Al-Quran itu bukan saksi meringankan, tapi saksi membebaskan. Apa nggak perlu Bapak orang-orang seperti ini? Saksi pembebaskan. Bapak, kalau ambo kini kok masalah hukum di dunia kok, kalau ada saksi membebaskan ambo perem, bayinya mau pakai apapun hukum nyadang sudah ada saksi kok. Tidak ada yang bisa nggak selesai sama dia. Ini Quran itu yang seperti itu, saksi pembebasan. Masa kita nggak mau belajar sih? Nah, jadi menurut Amba, jalan sendiri kita. Berapa orang aja, satu orang aja, jalan kita. Nggak usah tunggu tunggu dulu, jalan sendiri. Si Ambo ya. Jadi dia mudah. Kenapa mudah? Ambo buktikan, Ambo bukan orang pondok. Ambo seorang akuntan. Yanti saksi, kakaknya Susi. Nah, Ambo belajar Quran, ternyata memang mudah. Dapat mudahnya, karena ada di kata yang tidak ada dalam bahasa lain. Nanti Pak Elfu kan di Australia bahasa Inggris. Kita buktikan nanti. Apa beda dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu bahasa yang belepotan. Sementara Quran itu bahasa yang teratur. Jadi, walakat yasana Quran al-Zikri fahal mudakir. Dan sungguh-sungguh. Nah, kalau bahasa Indonesia, kok bahasa Minang, kok yo bana-bana, kok sebalik kepalo, kan bahasa saya begitu, sebalik kepalo. Kalau boleh kan yo bana-bana, yo bana. Ibu pernah makan nasi kapau ke Senan? Nasi kapau asli, Ibu Eli. Nah, nasi kapau sabana asli, Uni Eli. Nasi kapau yo sabana-bananya asli bana. Nah, itu. Batan-intannya asli. Nah, walakat itu begitu tuh. Yo bana-bananya bana. Apa itu? Yasarna, mudah. Jadi tidak perlu persyaratan apapun untuk memahami Quran. Mudah dia. Nah, cuma persyaratannya fahal mudakir, mau kagak? Kalau mau, mudah. Nah, mencari yang mau ini yang susah. Tingkat mau itu yang susah. Fahal mudakir. Mudakir itu mau itu betul-betul keinginan tinggi. Ukurannya apa? Kalau Bapak bentrok dalam baca Quran dengan kegiatan lain, maka kegiatan lain mundur. Dan Quran mundur, beko janji jam sampai jam 6, beko SMS dari Pak, maaf, mau pinjam namo, Ibu Zusi nyoy SMS Pak Epo, maaf, ada tetangga ulang tahun, Pambo kami ke mall. Nah, kalau itu bisa mengalahkan jadwal baca Quran, berarti bukanlah mudakir. Nah, mudakir ini sasarannya apa? Itu tingkat prioritas. Kalau kita sudah tanamkan jam 4, maka satu pun tidak ada bisa menghalangi. Kecuali mati dan sakit. Nah, itu baru mudakir. Tapi kalau banyak yang menghalangin bisnis, nah, percayalah nggak berkah di sini. Ambo terus terang Pak Elko dan teman-teman sekalian, ada saat ini jam 4 ini, datang tiba-tiba orang ke sini, Pak Rizal, Bapak akuntan, periksa perusahaan saya ada masalah dengan perusahaan saya. Kalau Bapak bisa menyelesaikan laporan keuangan saya gaji Bapak 150 miliar. Bapak kerjakan 1 jam ini. Apa jawab saya? Maaf Pak, demi Allah, maaf Pak. Saya sudah janji dengan Pak Elko sekolah. Saya mengajarkan Quran. 1 huruf yang saya transfer ke Pak Elko dan teman-teman, itu lebih berharga daripada bumi dan sisinya. Maaf Pak, cari akuntan lain. Cari akuntan lain, silahkan Bapak cari akuntan lain. Tapi kalau Bapak mau nunggu, jam 7 malam nanti oke. Atau besok pagi pada saat kosong oke. Tapi saat ini saya nggak mau. Kenapa? Saya sudah janji dengan Pak Elko dan Bu Susi. Orang Islam, ya janji namanya aufu bil uqad. Orang Islam itu berjanji tepatin. Nggak mau saya. Nah itu jadi tidak ada yang bisa mengalahi saya. Yang bisa mengalahnya adalah sakit dan mati. Itu pun syar'i. Sakit pun nggak semua sakit. Yang kecapa apa sakit kepala ketek. Oh, maaf Pak Elko, kamu sakit kepala ketek. Enggak. Sakit kok lamang gretek mana sakit agak lamang gretek, la batu-batu, la joyong-joyong jalan baru kan.
Tapi kalau hanya sekedar sakit perut, sekedar batuk-batuk tetap jalan, Pak. Itulah membuktikan, mencoba, Pak. Dulu pada saat mau pernah merajakan Quran saat itu badan angin merinding, Pak, meriang. Waktu itu di Andalusia, jam 8 meriang, angin, batuk. Sementara peserta dari Swiss ada satu, peserta dari Surabaya ada satu. Pak Rizal di rumah aja lah, kata EO saya. Enggak, saya ngajarin terus. Kan Bapak demam panas, nggak apa-apa. Jalan terus, Pak. Jam 8 panas badan, jam 9 alhamdulillah makin panas, Pak. Tapi nekat terus saya jalan sambil ngajar, sampai ingus, sampai apa. Alhamdulillah jam 10 hilang saja. Hilang semua, total hilang, dingin. Ingus berhenti, hilang, semua berhenti, hilang. Nah, jadi saya sakit itu pun terbatas mana yang membatalkan. Itu baru fahal nih, mudakir. Betul-betul punya hajat yang kuat belajar Quran. Baru dia mudah. Tapi kalau Bapak ukur sini sekarang. Andaikan hari ini, Pak, maaf, saya pakai bahasa dialog langsung nggak apa-apa, Pak ya. Saya mohon maaf, saya kena kelas saya sifat saya mengajak dialog langsung pada orang-orang. Misalnya sekarang nih, saya tanya Pak Pastijaya. Boleh Pak Pastijaya saya pakai nama Bapak? Boleh saya dialog yang Bapak? Boleh, Ustaz. Boleh ya? Boleh. Bapak kerja di mana sekarang? Baru pensiun, Ustaz. Pensiun. Di mana dulu? Dulu di perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Oke. Kini apa diajak di perusahaan Bapak? Camampe kok, Pak Pastijaya. Ayo, ada proyek baru. Kayaknya manajemen Barma itu menginginkan Bapak gabung lagi sini. Bapak 1 jam datang ke kantor, digaji Bapak 100 juta saat ini juga. Apa jawaban Bapak? Mungkin Ambo tergoda, Ustaz. Tapi Ambo berusaha biar sama jawaban Ustaz yang pertama tadi. Masih tergoda. Buang, Pak. Sorry, Pak. Coba bisa, Bapak. Sorry. Sugesti diri kita. Sorry, Pak. Saat ini aku baca Quran. Nanti aja kita bicara. Bersedia Bapak jawab seperti itu? Insya Allah. Nah, kalau bisa bersedia itu Bapak akan paham nih, akan mudah ya. Tapi cek dulu lah. Oh, boleh Pak. Mau visi bentar ya. Maaf, nggak lama aja Pepo, Pepo, izin lab. Ada perlu mendadak. Nah, itu bukan mudakir. Mudakir itu betul-betul kuat. Yang mau menjabarkan mudakir itu ada 5 pilar dalam misalnya juga. Kalau 5 pilar itu mungkin nanti lah. Jadi betul-betul Bapak betul-betul meyakinkan bahwa ini barang yang kita perlukan. Bapak pernah dengar dulu, mungkin kita dialog aja. Bapak pernah dengar kan soal yang bocor dulu tahun 82, 83, soal ujian negara, soal akhir ujian negara pernah bocor dulu? Siapa yang pernah tahu cerita itu? Ada tahu Pak Beni Janas? Pernah tahu dulu? Tahun 2000, tahun 80. Dengar info gitu. Ada kan? Ada. Sampai di pasaran harganya berapa, Bu? Ada sampai membeli 100 juta. Soal itu, ada yang awalnya kena baru bocor 110 juta, naik lama mungkin naik 100 sampai 100 juta. Ibu membayar ujian itu nilai itu 100 juta paket dengan guru bimbingan tesnya. Jadi si seorang pegang soal itu diajarin karena orang SMA atau SMP. Itu si ibu orang tua membayar sampai 100 juta harga buku itu. Harga soal itu. Nah, akhirnya heboh, akhirnya ditarik suatu lagi. Gigit jari si ibu tadi lagi. Ditarik soal itu, dibatalkan soal itu. Dibikin soal baru. Nah, itu soal untuk hanya anaknya naik atau lulus dari SMP, SMA, atau SMA ke kuliah. Hanya untuk mendapatkan sebuah ijazah. Ijazah yang entah pakai tangga, itu sampai ratusan juta dibeli. Soalnya bocor. Soal yang akan dites, di ujian akhir nanti bocor, heboh. Ibu tahu Qurannya apa ini? Qurannya apa ini? Ini soal Allah sudah bocor ke muka bumi. Ini akan ditanya, diuji, nanti dikubur. Akan ditanya ada pada masar tentang ini nanti. Udah bocor ke muka bumi. Perlu dihebohkan, Pak? Perlu nggak dihebohkan? Perlu nggak dibahas? Ibu, waktu itu kan setengah kuliah kita. Sekarang dosen kita memberikan soal ini, soal yang kasat tes nanti. Kita bahas nggak, Pak? Kalau dosennya jujur, ini soal diam-diam Pak dosen, Pak Elvo, ini soal musa tes nanti. Hafal ini. Apa kita nggak ngapal itu, Pak Elvo? Dan dosen ini nggak pernah merubah janji. Dosen ini jujur ya. Karena dia sayang sama kita, Pak Elvo, ini soal besok ujian hukum perdata, hukum pidana ini pasal-pasal ini apa? Pak Elvo apa nggak itu? Belajar nggak tentang pasal-pasal itu? Iya. Kalau baca novelnya tuh kebangetan itu. Nyagia di guru soal pasal itu baca kopingho atau kebangetan. Malam kau ujian bisa dibaca kopingho. Padahal dosen lah bagi tahu kok soalnya kok.
Kan itu tidak mungkin, kan itu bodoh kita kan. Nah sekarang Allah katakan ini mau saya uji nanti. Nggak mau kita membacanya, kan kebangetan kita itu. Ini loh, pasal-pasal yang akan diuji ini nanti Pak. Saya bahasa hukum aja, pasal bara ayat berapa nanti tentang harta kamu. Pasal berapa tentang sholatmu. Ada di sini semuanya nanti. Kan ada tuduhan nanti kita dikubur. Ma imamuka. Siapa imam? Quran. Pasal berapa Quran mengatakan ini? Kan ditanya nanti. Nah, kita nggak tahu. Jawaban kita, bar kita meletakkan. Jadi, saya mengajak bapak-bapak, mari kita hebohkan Quran. Dan bapak-bapak kalau sudah menghebohkan, termasuk manusia langka. Nggak banyak lagi yang paham Quran sekarang, Pak. Nggak banyak lagi. Saya udah tanya, saya survei bertahun-tahun, udah puluhan tahun saya survei ke masjid-masjid yang baca Quran. Saya tanya sama dia, tolong Bu, terjemahkan ayat ini, tolong Pak, terjemahkan ayat ini, tolong Dek, adik baca Quran ini kan, surah Al-Baqarah ayat sekian, tolong terangkan ke saya. Pak, nggak bisa saya Pak, ada yang dia baca Quran. Bisa, nggak ada orang yang bisa. Nah, sekarang, kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak pengen bisa membaca Quran dengan terjemahan hukum, atau hanya sekedar mendengar ceramah? Nah, itu pilihan nanti ya. Nah, saran saya bagus kita memahami Quran dari teks asli. Janganlah laki-laki kaulu berenang-renang ketapian, kemudian jadi sanjung. Nah, itu pesanan muka Pak. Daripada tau beresnya sanang, tetapi beko asam garamnya tak pahit, tak garam, tak pade, apa nggak bisa merubah. Kenapa nggak tahu baca meramu belakang? Tapi kalau kita meramu, tak pade, oh kok banyak ladonya kok. Batang ladonya kok sampai kilo, kini 3,5 kilo. Kira lain. Nah, tab garamnya banyak garamnya cuma. Tadi garamnya ambil 5 kilo, bisa 3 kilo. Selesai. Dia tahu kita, oh kok kurang pakai santannya mak itu iya, karambia 3, ini perlu 5 karambianya. Jadi artinya kita mendapatkan sebuah kesempurnaan. Makan yang kita makan itu betul-betul sedap. Nah, itu juga Quran ini. Kalau kita bahas gramatikalnya, kita akan mendapatkan arti yang sungguh luar biasa dalam sekali. Tapi kalau kita cuma baca terjemahan, kata saya ibarat berenang. Kita berenang nih dari Bekahuni ke Merak. Kalau kita berenang itu dari atas, Bapak berenang di atas, gaya bebas di atas, tiba di sebarang. Bu Anezar tadi berenang nggak dari Merak ke Bekahuni? Ya. Apa isi laut? Ibu berenang di atas, Pak berenang di atas, apa jawab Pak? Iya saya sadonya. Oh lautan luas, lautan itu ya. Isinya apa? Ya air semua. Kita ngeliat cuma air Pak. Nah itulah kalau kita baca terjemahannya. Kalau judulnya kultum. Tapi kalau gramatikalnya, batanya sama aja menyelam snorkeling ke bawah. Nah, nampaklah ikan berwarna-warni, nampak terumbu karang, nampaklah palung-palung. Batu karang. Batu karang, nampak seluruhnya. Pada saat nanti Bapak diatit, saya orang, Bapak Pasti Jaya tadi berenang, iya menyelam. Apa istilawi? Apa cerita banyak? Ada mutiara, ada karang, ada ikan yang beribu-ribu modelnya, ada ular kelihatan lagi, ada terumbu karang, macam-macam. Nah, sampai di darat Bapak untuk pada waktu yang dibawa sama berenang, tapi cik menyelam, cik date. Nah, kini pilihan Bapak ke berenang date, saya atau ke menyelam. Nah, itu pilihan is your choice. Pilihan ada pada kita semua. Nah, jadi penawaran kami kalau Bapak milih berenang, wah bisa mulai. Tapi kalau Pak milih berenang menyelam ke bawah, wah bisa mulai aja. Tapi itu bentukannya berbeda. Nah, gitu. Kalau berenang sambil menyelam masa? Ya memang tergantung itu Pak. Ayah tak nampak, dan dasar tak nampak. Dan dicari. Serba tanggung Ustaz. Serba tanggung. Nah, kawan-kawan kan nampak ya Bapak Eman. Itu pakaikan jauh. Ditutup kepala, kaki tampak. Ditutup kaki, kepala tampak. Kurang awak, hanya kok pakai selimut, mungkin Pak Ustadz, nampaknya kompetensi itu yang harus tahu dulu kayak. Ya, oke, kita mulai. Makanya itu tadi kalau memang teman-teman ingin kapal, kita mulai dengan soft. Oke, kita mulai ya, langsung. Oke. Mungkin sebelum saya mulai kan 4:30 nih. Kita sampai jam berapa? Sampai 5:30 kan? 1 jam. 1 jam. Mungkin kita berikan waktu 10 menit untuk tanya jawab dulu Pak dari sesi pertanyaan. Mau ke sesi awal dulu. Pemuka kata dulu terhadap materi yang bawa. Nah, mungkin kita minta pendapat teman-teman dulu Pak Elko ya. Sebelum mau masuk ke materi berikutnya. Kita minta dulu teman-teman dulu ada yang bertanya tentang apa pertama tadi ya, sesi pertama. Silakan dulu.
Yo Pak Rizal, ambo kayo ka masak kadapu aja nyo ce bonita. Kan lancak na tuh. Ambo yo ke Raja mulang lado Pak Rizal. Ambo ke Raja marami santan. Nah, kan lama tuh. Nah, silakan lah ada komentar. Yang Kayaknya Bu Nita pernah ke dapur kata. Bu Anita kan pernah ke dapur tuh. Mungkin kita minta pendapat Bu Anita. Ke dapur awak kan, pernah ke dapur awak. Nah, silakan Bu Nita mungkin yang pertama dulu. Itu Bu Nita dulu. Mana lebih tepat? Silakan Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, alhamdulillah, ambo pernah main kadapua. Pernah main kadapua sekali. Alhamdulillah, baru pertemuan ke-7 ya waktu itu. Ya. Ya mudah-mudahan nanti kawan-kawanku bisa main kadapua sadonya ya Pak Ustadz. Itu. Insya Allah. Jadi kalau menurut Nita sih ini kita belajar boleh pakai metode 3-in-1 kali ya. Jadi kita belajar satu ayat itu 3 metode. Yang pertama mengartikan kata. Yang kedua memahami makna ayat, makna kata yang dibahas. Terus yang ketiga sekalian mempelajari tata bahasa yang ada di ayat itu. Karena masing-masing ayat kan akan berbeda-beda situasinya ya. Ada yang kalimat perintah, ada yang kalimat peringatan. Tentu itu kita harus belajar juga memperkenalkan pelakunya ya Bu ya. Nah, jadi mungkin pelan-pelan kita bisa menerapkan itu. Insya Allah. Iya. Gimana? Silakan yang lain dulu. Kita kasih waktu. Silakan apa yang lain dulu. Ya, silakan teman-teman yang lain. Yang lain, Anizar gimana Anizar? Ada pertanyaan? Saya setuju ya Nisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Buya, saya Bu Anisar. Nah ini sambil masih di kantor nih, Bang. Alhamdulillah saya pengen mengikuti pelajaran ini, mendalami Al-Quran, maknanya ya, dan kata per kata juga. Tadi saya setuju dengan usulan Nita ya, yang polanya 3-in-1. Jadi dalam pelajaran itu 3 paket itu sekaligus, mudah-mudahan tidak membosankan gitu Pak Ustaz. Saya setuju sekali dengan pola Nita 3-in-1. Ya teman-teman ya, udah tahu kan tadi tiga 3-in-1 yang Kak Nita bilang tadi. Iya. Ya untuk maknanya juga kan. Ya kan udah paham ya. Sambil berenang, menyelam, mencari ikan juga. Ya kalau bisa 3-3-nya Pak Ustadz, biar nggak ada yang tinggal gitu. Biar kita dengan umur yang gini, memang kita udah harus paham 3-3-nya itu. Nggak bisa kita berenang di atas juga, ke bawahnya juga kita harus paham supaya kita bisa mendalamin maknanya gitu. Makin dalam lah kita. Ya gitu aja dari saya support dengan apa yang ditawarkan Mbak Nita. Oke. Alhamdulillah. Iya. Bu Neti gimana Bu Neti? Bu Neti silakan atau suaminya dulu. Bu Neti atau suami? Sudah Safrudin? Bu Neti siap itu kayaknya. Bu Neti. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Saya ya setuju dengan pendapat Ibu Rita tadi. Ya kalau saya prinsipnya saya ikut apa yang diterapkan oleh Buya, karena kita kan akan menyesuaikan nantinya. Tapi saya yakin bahwa Buya sudah berpengalaman, tentu kita akan ikut bagaimana teknik yang terbaik menurut beliau. Tapi saya yang paling terkesan tadi Buya mengatakan bahwa seberapapun terus aja gitu. Saya juga merasakan demikian bahwa tidak gampang mengajak orang untuk ikut mengaji gitu. Jadi saya merasa oh ya seperti itu ya, saya benar-benar terharu dengan pengantar dari Buya itu tadi. Jadi saya insya Allah terima kasih Buya, terima kasih Pak. Sama-sama. Udah Safrudinnya, tolong bicara sebentar Bu Neti. Ini ya Safrudin. Ya sih nggak apa-apa. Nah, gitu. Dalun. Ini dia. Siapa tuh? Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah la haula la quwata illa billah.
Nah, masih mohon maaf saya ambo angkatan SMA 2 itu 82, SMA 2 Padang. Dia kawinan 83. Karena anak SMA 2 itu 82 itu baga dulu ke Bandung ke ITB. Nggak lulus balik ke Padang. Alhamdulillah dapet istri angkatan 85. Baik Buya, Pak Elpo, ada beberapa adik-adik saya di sini. Saya sangat senang bisa bergabung dengan komunitas dakwah ini. Tidak ada kita yang sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam belajar ilmu agama. Saya senang, sekali lagi saya senang, terima kasih sudah diajak join di sini. Ya. Insya Allah akan ikut terus. Amin. Amin. Ya. Mantap. Nah, ini Rita baru nongol nih. Coba Mira, selama mogok nggak pernah keluar loh. Coba di mute Mira. Ya. Nah, silakan Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawananya samujo lah penape Mirako sama kawan-kawan kita Wanizar. Memang kami maunya memang baik tuh Ustaz. Karena apa namanya tuh ingin memahami apa bana ayat dalam Al-Qur'an tuh, pesan-pesan Allah tuh apa bana gitu. Nah. Kalau membaca saja kan memang kami belum paham itu. Iya. Membaca mungkin lo batu oleh Ustaz. Nah, jadi memang itu yang kami butuhkan kayak kata Nita tadi 3 in 1. Arti kata per kata, memahami ayatnya, mendalaminya. Itu Ustaz. Oke. Masih ada Bu Sri Yanti Yazid, ada mungkin Pak Elfoni datang. Bisa diminta tanggapan Bu Sri Yanti Yazid kayaknya. Nanti kakaknya Susi ini ya. Kawan Ambo, Pak, anak kakak Susi, Pak, kawan Ambo. Kawan Ustaz atau kakaknya Susi kan? Ini kakak Susi, do kawan Ambo. Kawan Boya, oke lah. Silakan Uni Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ambo maaf talambe. Dan mohon maaf juga dan nimbrung saya kemari gitu. Ambo memang dikirimi link oleh Susi. Dan hadirlah kalau ada waktu katanya. Jadi perkenalkan Ambo ke adik kakaknya Susi. Kebetulan Ambo juga teman SMP dan S1-nya Pak Ustadz kita. Seperguruan ya. Seperguruan ya. Seperguruan. Teman SMP dan S1-nya Pak Aji Hasrizal. Jadi alhamdulillah kita semua bisa berjodoh dengan Pak Aji dalam majelis yang sangat mulia ini ya. Amin. Ya. Jadi Pak Haji ini memang salut betul kita, gigih betul dia mengajak kita untuk mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi harus kita hayati dan harus kita tadaburi. Sekali beliau memang. Kadang-kadang malu loh adanya kan. Nyukajal tadi Mbak Yanti, nyukajal tadi. Guru yang gigih, ndak awak yang murid yang gigih belajar. Tapi mungkin itu suatu anugerah bagi Pak Haji Hasrizal dari Tuhan, di mana beliau betul-betul dibukakannya pintu hatinya, bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk kita bersama. Salut untuk Pak Haji. Ya, mungkin sementara demikian Pak Evo, terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman Susi semua. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ditampung oleh Pak? Pak Beni ada mau ditambahin Pak Beni? Lanjut Pak Ibu. Lanjut. Izin Pak Epo Sabanta. Gimana? Silakan. Ya Pak Epo. Ambo 2000 sampai 2005 balik. Pernah ke Sydney dan lagi ceramah di Masjid
tempe kalau tidak salah. Nah, masa 2005 balik Ambo sebagai Ambo tuh koordinator dakwahnya. Nah, waktu itu Pak John yang membawa Ambo magi ceramah setelah Ba'da Maghrib atau Ba'da Isya. Ba'da Maghrib ya. Oh, John Afrizal. Makan-makan setelah magi ceramah. Iya. Oh, iya. Nah, gitu kan kalau kenalan kan takana ya kan. Ikut Neti di ando-andoannya udah ya. Neti hadir waktu itu. Ada di Sydney. Ada. Di Sydney waktu itu. Lain. Ambo pengurus Masjid Al-Hijrah itu sejak tahun 2008. Iya. Sampai kini. Berarti ada Pak Eko waktu itu? Ada Pak Eko waktu itu, malam itu? Iya, Ambo hadir. Masih ada foto Ambo aja kawan-kawan komunitas. Ada. Pak John tuh minta izin kambo kan, Pak Eko. Ada kawan gua. Kemudian bisa ngisi ndak? Apa masaknya mas kan? Iya. Katanya masak dulu. Luri ke kiri ke kanan. Balik ke semua jambu aja. Semua Pak John silakan. Karena Ambo juga Pak John semua halakat. Iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau sama Pak John berarti semua jambu. Iya. Silakan isi di tempe. Gitu. Alhamdulillah. Iyalah itu cuma. Ya. Oke, sip. Oke lah Buya, waktu berjalan taruh silakan mulai Buya. Oke. Ini ibarat kembali barang contoh cek dulu ya. Iya. Contoh. Oke. Coba minta Bu Yanti katakan surat Al-Kahfi ya. Coba kita bahas satu ayat aja bersama. Jadi nanti alhamdulillah. Coba Bu Yanti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Bu Yanti? Alhamdulillahillazi anzala abdihi ala abdihi apa lagi? Alkitab. Alhamdulillahillazi ala abdihil kitabah walam yaj'allahu iwaja ya. Iwaja. Nah, satu ya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Menu pertama, Bapak-bapak sekalian, nah inilah sebagai segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada seorang hambanya dan tidak ada kebegukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menu pertama. Nah, apa pilih itu atau apa? Nah, menu kedua gini. Alhamdulillahillazi. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kata benda yang ada tanda-tanda alif lamnya di situ. Ini yang membuat dia kata benda. Ada alif lam. Nah, maka ini berarti segala pujian, puji-pujian, segala pujian. Segala pujian. Atau dikatakan ini pujian tertentu. Karena ini setara D. Spesifik. Pujian-pujian tertentu kepada yang tertentu. Bacanya tertentu, arahnya tertentu. Jadi memuji Allah tidak bisa semua ketawa saja. Bakat tawa itu muji ya Allah nang gadang, Allah nama apa nggak bisa. Alhamdulillah ada pujian ya Ar-Rahman Rahimin irhamna, ada puji-pujiannya dan ditujukan hanya kepada Allah. Alhamdulillah segala puji. Nah ini akar-katanya hamidah. Kita nanti kita jadi pocket. Hamidah itu memuji kata kerjanya. Kalau hamdan bendanya pujian. Kalau alhamdulillah pujian-pujian tertentu. Kalau hamdan apa aja pujian bisa. Pak Epo koyo ganteng itu mah itu hamdan tuh. Kayak pokok mantap tinggal di sini atau hamdan. Tapi kalau alhamdulillah hanya ada kepada Allah. Alhamdulillah. Lillah ini huruf bagi Allah. Ya, kita selalu mengatakan Allah. Ya, kita segala pujian bagi Allah. Allazi ini kata sama setara hu kayak ya hu yang. Nah, hu yang. Sebentar saya sudah ambil dari sepin dulu ya. Oke, yang apa? Anzala. Nah, dalam teori kita, kalau ketemu kata-kata anzala, kata kerja, maka diuraikan 4 poin. Apa aja 4 poin itu? Poin pertama 4 poin.
Poin pertama kita harus tahu bentuknya. Apakah dia past tense, apa dia present continuous tense. Karena Al-Quran juga mengenal past tense, mengenal present continuous tense, mengenal juga bentuk-bentuk lain. Nah, apakah bentuknya? Kemudian kita juga harus mengenal subjek, pelaku. Subjek, pelaku. Kita harus tahu. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menerjemahkan. Kemudian kita tahu juga akar katanya, kata dasarnya apa. Karena akar kata Al-Quran ini selalu 3 huruf, dan itu mudah dari situ. Kemudian kita tahu polanya. Nah, pola ini yang tidak ada dalam bahasa lain. Kalau diuraikan 4 ini, Bapak akan terkagum-kagum dengan bahasa Al-Quran. Tapi kalau saya terjemahkan saja, Bapak tidak akan pernah terkagum dengan bahasa Al-Quran. Kalau Bapak diuraikan 4 poin itu, Bapak mengatakan ini bukan bahasa manusia, pasti bahasa langit. Kalau ketahuan, yang 4 poin ini nanti. Kita buktikan nanti. Nah, kemudian, dia bentuknya apa nih? KKR. Nah, di mana tanda kita tahu? Nah, ini polanya. Patah, sukun, patah, patah. Itu bentuk kata terlampau, past tense. Kalau bahasa Inggrisnya itu id. Ini ide-nya ini. Nah, ini pelakunya siapa? Dia pelakunya subjek huwa. Pelaku ada huwa. Ada 14 nanti. Huwa, humahum, ya, humahuna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ananan. Yang tidak sama dengan you bahasa Inggris. Nanti bahasa Inggris itu ketahuan apanya, Pak. Ketahuan sangat saya mengatakan bahasa Inggris itu bahasa Inggris itu untuk orang kedua itu terlalu miskin. Hanya you orang kedua. Sementara Al-Quran itu ada 6, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini terjemahnya you semua ini. Walaupun itu bukan you semua. Betapa miskinnya bahasa Inggris untuk menghadapi orang kedua. Nanti baru Pak Epo tahu, oh ternyata bahasa Inggris selama ini saya anggap hebat, nggak ada apa-apanya dibanding Quran. Jadi rasa gairah memahami Quran itu masih ada. Itu satu pelaku. Kemudian akar kata. Ini selalu 3 huruf. Akar katanya nazalah. Nah, di sini letak mudahnya Al-Quran. Akar kata Al-Quran itu selalu 3 huruf. Tidak ada kata Al-Quran yang tidak 3 huruf. Akar kata. Beda dengan bahasa Indonesia, beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu nggak teratur. Ada go 2 huruf, run 3 huruf, play 4 huruf, dan banyak lain yang jumlah hurufnya nggak teratur. Bahasa Indonesia juga ada diam 4 huruf, ada tinggal 7 huruf, ada pergi 5 huruf, nggak tentu. Tapi Al-Quran selalu 3 huruf. Coba Bapak lihat kata Al-Quran, kata-katanya. Ada kata-kata kataba, ada daraba, ada katama, ada apa lagi? Safaka, ada raja'a, ada khalaqa. Semua 3 huruf. Coba Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fatah, fatah, fatah. Fatah, fatah, fatah. Fatah, fatah, fatah. Fatah, fatah, fatah. Ada nggak grammar Quran kayak gini? Grammar bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Tunisia, bahasa Brazil, bahasa Argentina, bahasa Suriname yang teratur hurufnya kayak gini. Kata dasar 3 huruf, patah semua. Ada nggak bahasa seperti ini? Yang hurufnya 3 huruf kata kerja semuanya, kata kerjanya. Ada Bapak cari, ada ketemu bahasa dunia seperti ini bahasanya, yang 3 huruf akar katanya. Nggak ada. Ada Pak Eko, Pak Eko. Kalau ada, saya selalu dengan bahasa itu. Berarti dia mengalami Quran. Saya tadi bahasa Jepang, anak saya di Jepang Pak, 20 kata, 1 kata. Untuk mengatakan sebuah gelas bisa 30 huruf, 20 huruf. Untuk Al-Quran rata 3 semuanya. Semua mengatakan pekerjaan 3 huruf. Bahasa mana seperti ini? Kalau Bapak, saya terima kasih tadi, yang pertama tadi, mungkin dari saya. Bapak nggak dapat apa-apa. Tapi begitu diuraikan, begitu canggih ya bahasa Al-Quran. Tidak ada bahasa yang seperti ini, Pak. Nah, belum lagi bicara pola. Polanya ini pola fa'ala. Ada 10 macam pola. Ibaratnya apa? Modelnya itu banyak modelnya. Operasi dengan model inilah kaya kosakata Al-Quran. Makanya ada jutaan kosakata Al-Quran. Kenapa? Begitu banyak pola. Nah, nanti di pola ini bisa Bapak tahu. Sebuah bahasa Indonesia, satu kata Indonesia, misalnya kata kerja makan, Bapak merubahnya berapa buah jadi duduk, misalnya makan, satu kata kerja diambil, berapa Bapak bisa rubah? Paling banyak rubah 1 atau 2. Saya sudah coba rubah ke 5 banyak. Tapi Al-Quran bisa 100 lebih pola perubahannya nanti. Apa nggak ingin tahu Bapak betapa banyak yang berlian di situ? Pola. Nah, di sini saya katakan polanya afalah, polanya afalah. Jadi dengan demikian dapat artinya yang dia telah menurunkan.
Nah, ala huruf atas atau kepada. Atas atau kepada. Nah, abdi kata benda. Hamba. Hamba, nina. Ini kata ganti. Nah, hambanya. Siapa hambanya tadi? Di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Alkitab. Nah, Alkitab ini kata benda. Kembali lagi ada alif lam di sini. Ini setara Z. Alkitab Z. Berarti Z tulisan, ini tulisan betul-betul sebuah kata benda yang pasti, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Nah, ini kata-katanya kataba. Kalau kataba itu menulis. Kalau kitabun tulisan. Kalau Alkitab tulisan tertentu Al-Quran. Quran. Wa dan huruf dan ya. Lam tidak. Lam huruf tidak. Akibat lam ini, lamnya mati belakang. Di sini lam yaj'alu. Maka ini artinya yaj'alu kata kerja sekarang present continuous tense. Lagunya siapa? Wa. Wa itu siapa? Nanti terangkan. Ikhlas nanti. Akan katanya apa? Ja'ala. 3 huruf. Ini nazala, ini ja'ala, ini kataba, ini abada. Ini abada. Mana lagi? Ini hamada. Hamada, abada, kataba, ja'ala. Dalam ya ja'alahu, la huruf bagina. Bagina. Ini kata ganti. Iwajah ini masuk irregular verb. Iwajah ini kata-kata irregular verb. Nah, tuh bahasa Al-Quran juga ada irregular verb, Pak. Cuman irregular verb Al-Quran beda dengan irregular verb bahasa Inggris. Kalau irregular verb bahasa Inggris betul-betul irregular, go jadi when. Apalagi right jadi right. Nggak jelas rumusnya. Ini ada irregular, ada wow di sini. Jadi saya menamakan irregular tapi semi irregular. Irregular verb semi irregular. Jadi katanya apa ini? Aja. Aja. Wow ini berubah jadi alif. Nah, itulah rumus irregular. Nah, nanti lebih lanjut diterangkan di di kelas. Nah, jadi artinya apa? Bengkok. Bengkok atau curang atau apa? Macam-macam artinya. Bengkok, curang. Jadi alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang Dia telah menurunkan kepada seorang hambanya sebuah Quran dan tidak ada kebengkokan dalamnya dan tidak ada yang menjadikan Al-Quran itu salah. Bengkok, salah, apalagi berkontradiksi, berbeda satu sama lainnya nggak ada. Semua Al-Quran itu cocok. Bicara di depan, di tengah, di belakang sama. Tidak ada satu kata pun yang berbeda, yang berkontradiksi seperti mana kitab-kitab yang lain. Nah, dari kata per kata kita tahu. Nanti di kata lain nggak ada lagi berubah. Misalnya di andalan, kata lain berubah, tentunya enggak. Nah, kita belajar dari gramatikal tadi, sehingga kita memahami kata per kata. Nah, setelah itu baru kita baca tafsir atas asbabun nuzulnya yang bagaimana arti sebenarnya dari kata tersebut. Nah, jadi Bapak-bapak, ini kata per kata. Jadi ini teorinya ada. Semua kata kerja, ini kata kerja. Setiap ketemu kata kerja, Bapak tahu satu. Di sini ada dua kata. Nah, nanti banyak juga. Nanti satu lagi mungkin contohnya iya karena budu, iya karena stain al-fatihah. Hanya kepada engkau na'budu. Nah, na'budu itu diuraikan nanti. Kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, nah kepada engkau kami minta tolong. Nanti diuraikan semua nanti. Nah, jadi Bapak-bapak itulah kira-kira yang informasi awal dari saya tentang kata itu. Jadi ada dua tadi contoh barang. Contoh barang pertama, contoh barang kedua. Harganya lebih murah ini. Kalau barang di dunia, Pak, kalau barangnya murah, barangnya jelek, harganya murah. Barangnya mahal, barangnya bagus, harganya mahal. Al-Quran enggak. Al-Quran itu semua murah. Nah, tinggal Ibu pilih. Mana yang Ibu pilih? Yang pertama tadi, yang kedua ini. Nah, kalau yang kedua ini tentu pakai persyaratan dikit. Syaratnya apa? Ibu betul-betul paham, mudakir. Ada waktu yang berkorbankan sedikit. Tentu cuma butuh waktu. Kalau Ibu ingin paham, cuma hadir sekali seminggu ya nggak bisa. Tentu hadirnya konsekuensinya minimum 3 kali seminggu. Itu aja konsekuensinya kok. Sampai saat ini saya masih mengosongkan jadwal saya jam 4 sampai jam 6 ya. Pak Eko, catatan teman-teman. Banyak permintaan setelah kami buka Zoom, banyak permintaan kepada kami untuk jadwal-jadwal. Sekarang saya bilang, makanya saya hadirkan Pak Herman di sini, Pak Herman yang juga catat jadwal saya. Kalau nanti misalnya Bapak Elko ngambil 1 kali seminggu, nanti kalau dengan jalan Bapak minta lagi, tentu Selasa, Rabu, Kamis ada yang minta kasih.
Karena yang membutuhkan Quran juga banyak, orang luar sana haus semua orang Quran, haus. Nah, kalau misalnya mereka minta, Bapak minta Selasa, Senin, Selasa, Minggu, dia minta Selasa, minta Rabu, minta Kamis, kami isi. Nah, pada saat di tengah jalan nanti, Pak Rizal, ternyata yang pertama tuh nggak enak juga, yang ini tambah jadwalnya nggak bisa lagi. Nah, kalau memang tambah, dari sekarang tentukan. Bukan saya jualan, tidak. Memang permintaan. Dan saya sekarang, makanya Pak Irman selalu saya bawa, untuk menentukan jadwal saya, nanti saat aku lupa saya. Nah, jadi Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kalau jadwal pagi, jadwal jam 8 sudah nggak bisa lagi diganggu, sudah paku saya. Kalau jam 1 sudah paku saya. Hanya ada waktu jam 4 ini. Nah, jadi get the moment. Ambillah peluang ini, karena ini aturan itu kita harus menjuangkan baca Pak Epo tadi, kita yang meluangkan waktu untuk Quran. Jangan kita cari waktu yang tersisa. Nggak enak sama Allah tuh mencari waktu yang tersisa. Nggak enak, Pak. Sama juga anak ngasih uang kita, nanti saya udah punya cucu, Pak. Kalau anak ngirim, untuk apa kamu kirim? Kalau lebih piti apa lebih bulan ini kau kirim kawan. Ibu Pak. Lebih piti barunya dia. Tapi baru gajian dia dikirim kawan. Iko amba baru gajian pertama Pak, mau kirim Pak dulu. Walaupun kirim jumlah sama Pak, udah baru gajian kirim kawan, awaknya karena dulu itu lebih bagus nilai. Daripada gajian uang lebih. Jadi kalau lebih baru gajian. Nah, begitu juga Allah Pak. Lebih waktu dulu baru gajian ke Allah. Nggak paham, nggak pikir, Pak. Jadi betul-betul kita siapkan waktu kita untuk Allah. Ini itu memahami Quran. Kenapa? Quran itu ditanya nanti di kumpul. Ditanya nanti dia. Dan dia sebagai penolong nanti. Nah, kalau kita cuek dengan dia juga cuek dengan kita. Kenapa orang nggak paham Quran, nggak mau belajar? Kenapa? Karena dia nggak sadar apa kebutuhan itu. Bahwa kita butuh Quran. Kan contoh Ambo yang kemarin yang mungkin saya bisa ulang dikit lagi, remind. Pada saat kita ditunjuk oleh Presiden sebagai penerima hadiah di acara 17 Agustus, kita senang Pak, diberikan hadiah sertifikat, diberikan hadiah uang tunai mungkin 10 miliar. Nah, kita H-7 udah siap-siap kita, H-6, H-3, H-2, H-1. Pergi kita ke sana Presiden. Mungkin jam 3 pagi lapar kek Pak, takut terlambat. Nah, pada saat kita pergi ke sana, acara jam 8. Nah, kita udah siap nih. Udah pengorbanan banyak lah, pokoknya jalan latihan, semuanya baju baru, udah keluar uang 10 juta. Tiba-tiba detik-detik terakhir kita mau apa? Itu mau beol ke belakang, kita sasak beol ke belakang. Kira-kira yang kita lakukan apa? Ke belakang dulu memenuhi sasak beol atau tetap maju dipanggil oleh tim istana untuk menerima piala atau menerima penghargaan tadi. Tentu kita ke belakang, Pak. Nggak mau kita ke depan, karena belepotan nanti. Nah, kita butuh hajat saat itu, kita hajat. Bukan kita tidak butuh saat itu piagam. Saat itu kita tidak butuh lagi duit. Yang kita butuhkan adalah WC. Bisa saya ulang lagi, Pak, pada saat kita diberikan oleh diundang Presiden ke istana untuk menerima piagam karena kita punya prestasi kerja, detik-detik mau dipanggil kita, mau dibesarkan piagam, membesarkan uang tunai ratusan miliar, saat yang bersamaan Pak Iwasaki kemenceret ke belakang. Saat itu butuhnya apa kita? Apakah ini kita butuhkan atau WC? Mungkin kita nggak peduli lagi berapapun duit yang diharapkan, nggak peduli lagi kita. Penting ada WC dulu. Itulah kebutuhan kita terhadap Quran ini, Pak. Butuh mendesak kita. Cuman kita ada setan menggoda kita. Kita butuh Quran ini. Cuman kita pura-pura enggak. Nanti kita terasa butuh Quran itu setelah dia hisab. Lah nadolai. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian berguna. Penyesalan tinggal. Ya laitani kuntu bana jadi tanah dan bunga. Nah, daripada nanti menyesal, bagus sekarang. Jadi dari saya mungkin untuk pertama kali, karena ini baru pertemuan kedua, kita belum masuk ke pilar ya. Mungkin ini sesi kedua ya, berikan tanya jawab dulu. Nanti terakhir saya berikan sesi ketiga. Mungkin saya butuh waktu 15 menit lagi untuk menceritakan apa pilar yang diperlukan untuk memahami Quran nanti. Dia mudah dan mudah. Jangan dipersulit, dia mudah. Nah, betapa mudah nanti. Ini tuh mereka mudah. Saya kan bukan seorang orang pondok, saya seorang akuntan. Nomor register masih ada, 6124. Tetapi Quran itu terang dia mudah. Bukan saya pintar, dia mudah. Itu Pak Evo ya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Evo dulu untuk tanya jawab terhadap sisi ini. Nanti berikan waktu saya mungkin 10-15 menit lagi untuk bicara pilar-pilar bagaimana kita supaya kita mudah memahami Quran. Silakan Pak Evo, diminta teman-teman mengomentari. Baik.
Terima kasih Buya dari sedikit uraiannya mengenai pembukaan dari 3 sistem yang akan kita coba olah. Yang pertama itu artinya, secara dasarnya, apa itu Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Kalau artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Jadi itu yang pertama Ustaz ya. Yang keduanya kita coba mendalaminya seperti ini. Nah sekarang bagaimana tuh kita tahunya itu Ustaz? Kalimat itu kalimat perintah atau hanya sekedar kalimat seruan Ustaz? Gimana tahunya kita Ustaz? Ya, Pak Elro bertanya ke saya atau gimana? Iya bertanya dulu langsung ya. Oh, nanti ada teorinya Pak, ada teorinya. Oh ada teorinya tuh. Oh ada, itu klasikal. Oh iya Pak. Oh berarti boleh langsung ya. Aku kan mencicip loh. Itu kan contoh barang. Kalau ikut dan cocok, ikut nanti ikut dicariin caranya. Oh gitu. Nah, tentu punya konsekuensi. Kalau ikut waktu. Iya. Kalau tadi sekali seminggu, kalau ikut udah cukup sekali seminggu dong. Jadi yang pertama tadi cukup sekali seminggu. Iya, sekali sebulan bisa aja tuh. Oh gitu. Tontonnya YouTube mau bisa aja kok teman. Nggak perlu bisa tonton YouTube. Mau kirim di YouTube juga. Tapi kalau ikut ya berhadapannya. Jadi kalau yang kedua mendalami maknanya minimal berkali seminggu. Ya. Minimum 3 kali lah. Minimal 3 kali. Afwan Ustadz, Afwan Buya. Ya silakan. Yang kalau Zoom yang kelas 1 ini kita adakan sekali seminggu, lalu yang 2 kalinya kita ikut di kelas Buya, menyesuaikan waktu, bisa ya Buya? Oh bisa sekali, kalau di kelas kami tiap hari Bubu masuk boleh. Kalau di kelas kami nggak ada persyaratan apa, terjun bebas aja di situ boleh. Kalau yang kelas sekarang kita laksanakan ini kan hanya sekali seminggu Buya, karena waktunya ini ya sudah ditentukan setiap Senin ba'da asar. Jadi kalau mau 3 kali seminggu pertemuan, yang 2 kali ikut kelas Buya aja gitu ya? Nggak masalah. Kalau di kelas Ambo jangan kan 2 seminggu, 7 kali seminggu pun boleh. Bahkan sampai balik kali seminggu pun boleh. Iya. Jadi memudahkan juga untuk teman-teman menyesuaikan waktunya masing-masing. Jadi sepertinya lebih mudah begitu ya Bu ya. Boleh. Cuman nggak bisa ngikutin. Tapi nggak bisa sama-sama ya. Nggak bisa sama-sama. Kelas Buya lah 10 kali ini bermasuk ya nggak bisa. Kelas Buya, maaf. Kelas Buya itu setiap hari berkembang dia. Jadi hari ini sama besok beda. Nah kalau kita masuk 2 kali seminggu berarti udah berapa ketinggalan. Nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Nanti terpana-pana, terpesona aja ngeliatnya, oh begini, udah loncat. Oh iya. Iya betul. Bagusnya yang ini aja, kalau mau kita tambah harinya. Ya. Selasa, Rabu, Kamis. Kalau saya Jumat. Mungkin Pak Elpo gini, ada informasi ya, saya yang membuat acara ini di Alasani gini. Sekarang kita sudah jalan hampir 60% ya, 75% yang kelas yang ada sekarang. Yeah. Kita akan buka nanti 1 Desember, itu dari nol lagi. Itu kalau mau gabung ke kelas ya. Nah, itu bisa itu tuh. Tiap hari, hanya liburnya hari Jumat aja. Tiap hari. Selama 1 bulan. Nah, kalau jamnya ada 2, pagi jam 8 pagi Jakarta ya, jam 8 sampai jam 10, malam jam 19.30 sampai jam 21.30. Itu setiap hari itu kalau Pak Elpo mau bikin acara nggak boleh, karena itu sudah kelas kita yang dari dulu seperti itu. Ada jam itu ya. Terus kalau mau bikin kelas yang spesial yang Pak Elpo punya, itu mungkin itu tadi Pak Ustadz bersedia dari jam 4 sore itu sampai jam 5:30 mungkin ya, menjelang maghrib di Jakarta gitu Pak. Yeah. Itu jadi silakan apa. Kalau 3 hari seminggu mungkin masih bisa ya, tapi kalau seminggu sekali nanti terlalu lama karena minimal pertemuan itu 25 gitu. Untuk bisa menerjemahkan seperti itu tadi.
seperti yang disampaikan Ustadz tadi, Pak Elvo kan tahu ini bisa kata perintah itu mana yang kata perintah. Nah itu di situ dipelajari. Oh iya. Dan itu bisa 2 hari pelajarin kata perintahan. Yang kemarin kata yang kemarin gitu kan pas tadi itu berapa hari juga itu dasarnya. Mungkin gambarannya tadi udah dibilang Pak Ustadz bisa 3 kali seminggu. Ya mungkin itu minimal kali ya. Paling tidak segitu, kalau nggak nanti lupa atau kalau kurang. Iya. Nah, yang kedua Pak Imran, mungkin kan kita berkembang nih, banyak permintaan dari teman-teman yang lain, dari misalnya MMQ, permintaan dari ISDN dan segala macam. Nah, kalau masih kosong mereka minta, tentu kita iyakan. Nah, nanti dalam perjalanan waktu, tiba-tiba Pak Ebo minta waktu lagi, udah nggak ada lagi waktu. Bukan kita jual mahal, enggak, saya tidak jual mahal. Tapi nanti kalau kita bicarakan di grup nanti Ustaz, mungkin kita tambah harinya. Dirundingkan dulu lagi. Kita rundingkan dulu ya. Seperti kata Susi tadi, kita berunding dulu. Mungkin tambah sekali seminggu, kemudian tambah 2 kali seminggu. Sudah bergairah, sudah mencandu dia 3 kali seminggu. Udah ketagihan 4 kali seminggu. Waktu habis, waktu nyambi orang Miko. Waktunya nyambi orang lain. Tidak bisa, kami dulu Ustaz. Kami dulu. Hanya Miko. So dalam perjalanan kan Miko misalnya Pak ambil sekali seminggu. Nah tentu dalam perjalanan waktu tentu kami Ambo sendiri terus terang PC Ambo nggak ingin kosong waktunya. Siapapun yang minta bagi Ambo sama haknya. Seorang Muslim itu minta waktu Ambo sama haknya. Pak Elpo minta kamu sama haknya. MQ minta sama haknya. Orang SDM minta sama hak. Nah pada saat Pak Rizal kapan aja waktu kosong. Memang saya lihat Selasa, Rabu, Kamis, ya. Sabtu, Ahad kosong, udah dikasih Pak Irman. Makanya sahabat Pak Irman tadi dikasih Pak Irman ke pihak lain. Tiba-tiba nanti Pak nambah lagi, beneran udah diisi orang. Tentu nggak bisa kami nambah lagi. Kami nggak mau membatalkan Pak. Terus terang saya, walaupun saya punya Zoom, saya tidak bisa aja Bapak saya ajak ke Zoom. Saya kan tapi karena Bapak yang undang, saya tidak akan pernah membatalkan itu. Saya tidak akan pernah mengisi lagi jadwal ini diganti dengan lain, nggak mau saya. Tapi begitu sudah terisi, saya nggak mau lagi membatalkannya itu. Misalnya Selasa besok, kan Senin ini, Selasa total ada yang minta, karena Bapak belum ada kepastian, Pak Herman kasih Pak Herman sebenarnya. Minta oleh katakan komunitas B, anak ekonomi kami minta, Bu Yanti kami minta, atau SMP kami minta, saya kasih. Begitu tengah jalan, dia minta lagi, udah nggak ada waktu. Kok sekali lagi Pak Ebo bukan jual mahal, Pak Ebo. Sekali tadi bukan jual mahal. Saya hanya pengen jadwal saya terisi semuanya. Sehingga lebih banyak orang paham Quran. Itu aja visi satu. Iya. Ya, bagus. Makasih. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain? Mana yang lain ini? Bu Yanti. Kakalo Bu Yanti. Jadi Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi Buya, karena seperti yang Buya sampaikan barusan, bahwa Buya tidak mau ada jadwal Buya yang kosong gitu ya. Jadi ini harus secepatnya kita putuskan supaya nanti tidak diambil oleh kelompok lain gitu. Nah, apakah 2 kali seminggu dulu atau bisa langsung 3 kali seminggu, lebih baik diputuskan lebih cepat gitu Pak Evo. Iya. Ya awal ada yang Buya kayaknya. Ancaman kayaknya. Jadi susah. Enggak, Bebo. Enggak, bukan diancam. Beko putri ya, Pak, Beko. Enggak diancam. Itu menyajikan data, Bebo. Menyajikan data. Tanya Pak Eman tuh. Ya, makanya Pak Eman saya bawa. Karena Pak Ustadz ini sekarang sudah sering diundang oleh channel YouTube. Nah itu beliau makin dicari gitu. Kita memang kesulitan ngatur karena ini udah jadi Bu Susi ya. Kita hari Senin ini kita nggak isi. Ada yang minta tapi nggak isi. Memang gitu. Iya, oke. Jadi gimana? Hari Rabu bisa. Hari Rabu. Pak Elpo, gini mungkin Ustadz mungkin gini ya, kita persilakan Pak Elpo nanti diskusi dengan anggotanya. Mungkin Pak Ustadz nanti terima jadi aja ya. Oke, ya. Gimana?
Dia kalau Jadi sekarang Nanti kan nego, nanti didengar Pauser kan enak juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, sama Nanti yang dibilang Pak itu wah sibuk nanti. Wah, nggak sibuk. mudah akhir nanti. Nah, Nah. itu nanti ketahuan nanti. Jangan Pak Elvo nanti nggak enak. Iya. Enak ya. Karena kita kan karena belum paham alasannya apa kan. Iya. kalau saya bisa aja nih Tam. Ini udah jam mau tidur kan. Kalau Ini aja, Iya. habis ini aja kok, habis belajar ini kita ngomong. Oke, Ah, sip. betul. Nah, ini dia. Ini humas Ya. kita nih. Ibu Ya. Lili nih humas kita nih. Mantap kan? Dia juru bicara kita. Ya. kalau Oke gitu, lah. oke ya. Jadi, Minta poster waktu tadi 15 menit tadi mungkin. oke, kalau gitu saya Biar apa itu. dulu? Saya tuntaskan dulu Pak ya. Jadi untuk memahami Quran itu, Nah, tuh apanya? ada yang nanya? Silakan. Sebenarnya Ustaz, kita mungkin bisa aja 2 sampai 3 kali seminggu. Tapi kita tanya dulu kesediaan kawan-kawan karena mereka sudah punya grup kajian yang lain. Itu aja sebenarnya. Makanya kita perlu discuss dulu, mencocokkan waktu. Iya, iya. Silakan, nggak apa-apa. Ya, oke Ustaz. Nggak apa-apa. Oke. Kami kan itu kan tadi saya bilang, andaikan ini berandai-andai, Ibu ambil seminggu, kami nggak apa-apa ambil. Teman kami nanti kalau diminta oleh orang lain, kami akan memenuhi permintaan orang itu. Iya, Karena iya. kami perlakukan Ibu sama dengan yang lain. Nah, Oke. kalau Iya. pada saat dalam perjalanan waktu nanti Ibu nambah, nah itu udah nggak bisa lagi nambahnya. Ya, oke. Karena Paham, jadwal paham udah Ustaz. padat. Ya, Ya. betul. Nah itu aja konsekuensinya kok. Dan Ya. itu bagi saya sama semuanya. Permintaan PLKO sama permintaan orang lain itu bagi di mata saya sama. Kalau saya sudah janji sama PLKO, maka saya tidak pernah membatalkan. Begitu juga saya janji sama orang lain, saya tidak pernah batalkan. Seperti tadi, PMK minta Jumat dikasih Pak Iman malam. Oke lah, kami libur kami diambil. Nah, kalau misalnya besok minta Selasa, minta Rabu saya, karena masih kosong ya saya kasih. Gitu Pak. Itu aja Pak. Oke. Sip. Oke, mungkin terakhir dari saya konsisten Lanjut, saya. lanjut Bu ya, 15 menit Bu ya. Satu, ya. Ya. Untuk belajar Quran, pertama, percayalah Ibu, ya, akan mudah nanti apabila Ibu belajar Quran itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Pasang niat ikhlas. Jadi kita bukan hanya sekedar runian. Kan nanti semangat semuanya kena runian, begitu nilai runian kurang, dia nggak datang lagi. Jadi kita berjumpa di sini kena Al-Quran. Karena kita niat lillahi ta'ala. Adapun dampaknya bertemu secara runian itu adalah bonus. Dipasang dulu niat lillahi ta'ala. Itu insya Allah nanti mudah. Jadi pada saat nanti datang 3 orang, kita nggak ngumpat. Saya tidak akan pernah kecewa kalau cuma datang 1 orang. Jadi Pak Elvo dan Bu Susi, percayalah, jangan takut, jangan segan sama saya. Ternyata berkurang, tidak masalah. Saya sudah pernah mengalami hari pertama itu 20 orang, kelas di waktu di Indonesia, hari kedua tinggal 10, hari ketiga tinggal 1 orang. Nggak apa-apa, nggak pernah saya kecewa. Nggak pernah saya kecewa, karena bagi saya itu tidak ada persyaratan. Ya, satu itu. Jadi betul-betul lillahi ta'ala. Yang kedua, Pak, kalau bisa terasa sulit nanti, perbanyak tobat. Mungkin perbuatan kita masih aja maksiatnya di mata Allah. Mungkin mata kita enggak, tapi di mata Allah mungkin. Nah, mungkin kita orang hukum mungkin saling lebih sedikit agak ya. Mungkin kita menekan satu ketentuan, pasal-pasal yang menurut hukum enggak apa-apa, tapi menurut Allah salah. Mungkin seperti itu nanti di bidang hukum. Kalau kami orang keuangan, rezeki yang kami dapat menurut Allah haram, menurut kami halal. Padahal haram menurut Allah. Begitu juga undang-undang itu. Ada juga nanti yang nah, kalau Ibu misalnya nanti susah memahami Quran, cek seperti itu nanti. Yang ketiga, betul-betul punya hajat yang kuat, betul-betul semangatnya tinggi, dia tempurnya, dia juangnya tinggi. Bukan hanya sekedar ya kalau bisa paham, alhamdulillah, kalau nggak kan dapat nilai reunian, nggak begitu. Betul-betul tujuan utama kita di sini tuh untuk memahami Quran dan keluarkan kemampuan terbaik Ibu. Yang selama ini Ibu misalnya sekolah di S1 ambil S2, semua kemampuan Ibu kerahkan, sekarang saatnya kerahkan kemampuan terbaik Ibu untuk Al-Quran. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Mana bisa lah tua, jangan. Ungkapan-ungkapan seperti itu kita lihat tua, lelet, lemot, keluar uang semua itu. Al-Quran itu mudah. Nggak ada itu ya. Nah, yang keempat, betul yakinlah Al-Quran itu mudah. Karena tadi walaqad yassalna Quran al-zikri fahal mudakin, mudah. Itu pun 4 kali Allah katakan. Sampai kali Allah katakan berulang-ulang di surat yang sama. Di surat ayat 17, 22, 30, 17, 22, 32, 40. Nah, kemudian yang keempat, kelima, istiqomah. Bahwa kita sekali lihat kembang, pantang sudut belakang. Begitu kita niat untuk belajar Quran, maka tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Kita dengan Quran ada waktu pertemuan, tapi tidak ada waktu perpisahan. Kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Quran. Nggak akan ada lagi perpisahan. Kapan kita berpisah dengan Quran? Saat nyawa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saat kita berpisah dengan Quran. Tapi sebelum itu nggak akan ada.
tidak ada waktu bagi kita berpisah dengan Quran. Kita mencintai Quran ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memahami 5 pilar Al-Sani ini, insya Allah ibu tidak akan pernah merasa berat nanti belajar Quran. Nanti mungkin lebih lengkapnya nanti pada saat kita sudah grup, nanti sepertiga ayat mana yang saya pakai untuk dasar ini. Karena waktu terbatas, cukup saya ulang lagi 5 pilar tadi. Pertama, pasang lihat lillahi ta'ala. Yang kedua, betul-betul kita jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Sering minta ampun sama Allah. Yang ketiga, betul-betul lihat punya kemampuan yang kuat, punya kemauan yang kuat untuk memahami Quran. Yang keempat, yakinlah dia mudah, gak susah. Yang kelima, istiqomah di sini. Sekali lahir terkembang, pantang sudut belakang. Sekali saya berkenal dengan Quran, tidak akan pernah lagi dapat besar. Sekali saya masuk grup itu belajar Quran, maka tidak akan pernah saya turun. Sampai kemana grup ini saya ikut terus. Itu ya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada ibu semuanya sekalian. Dan Al-Quran ini menunggu kita nanti di syafaat di Yaumil Hisab. Al-Quran sangat kita butuhkan. Dia adalah pengacara tanpa bayar yang tidak pernah gagal membela orang. Ibu-ibu orang hukum semuanya, seorang pengacara yang tidak pasang tarif, yang dia membela orang tidak pernah gagal. Apakah pengacara seperti itu kita perlukan dalam hukum? Pasti kita perlukan. Maka Al-Quran itulah jawaban yang terbaik bagi kita semuanya. Seorang pengacara, satu pengacara yang tidak pernah gagal membela kliennya, tidak pernah gagal dalam membela kliennya, dan dia tidak pernah menuntut apapun terhadap kliennya itu. Kita jauhkan dia. Kalau kita jauhkan dia, betapa bodohnya kita sebagai manusia. Dia akan membela kita nanti tanpa syarat. Kalau kita mencintai dia, syaratnya cuma mencintai dia. Cintailah dia Quran ini. Dia akan datang membela nanti pada kita di Yaumil Hisab. Demikian dari saya Pak Eko. Mudah-mudahan teman-teman terbuka pintu hatinya untuk belajar Quran. Dia tidak hanya mendalami hukum dunia, tapi menjalani hukum-hukum yang akan terjadi pada dia nanti di Yaumil Hisab. Al-Quran itu adalah SOP yang akan terjadi nanti di Yaumil Hisab. Pasal-pasal yang akan didakwahkan kepada kita nanti di akhirat nanti. Yang saat ini mungkin kita tidak tahu pasal apa yang didakwahkan kepada kita. Tapi pada saat nanti di akhirat dinampakkan kamu melanggar pasal ini, baru terbelalak mata kita nanti. Ya laitani kuntu turaba. Sampai menyesal nanti, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktu 5-10 menit, 5 menit lah untuk menjawab terhadap sesi terakhir ini. Habis itu kami pamit. Oke. Baiklah Ustaz, mungkin ada mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup, silakan. Silakan dibuka semuanya apa yang perlu kita terhadap presentasi terakhir tadi ya. Iya. Pak Edi Marta ada mau ditanyakan atau usulnya gimana? Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya dengan Pak Herman dan rekan-rekan sekalian. Jadi pada intinya kebetulan saya baru mengikuti ini. Tentu sebagai upaya pertama mengikuti, saya akan mengikuti apa yang diarahkan tadi. Ya. Mudah-mudahan saya berharap saya diberi kekuatan dan hidayah untuk dapat mengikuti apa yang kita rencanakan tadi. Mungkin itu saja nih saya pada acara ini. Jadi selanjutnya saya menyerahkan ini kepada Bapak Ustadz dan rekan-rekan sekalian bagaimana untuk wujudkan keinginan kita ini. Terima kasih. Pak Elvo, mungkin diberi kesempatan Bu Neti memberikan komentar, Pak Elvo. Iya, silakan Neti. Udah tadi, saya ikut aja Ustadz, Buya, karena saya yakin Buya sudah pengalaman dan saya memang seperti yang dikatakan Eli tadi, Eli adalah sahabat saya sama SMA sama Eli. Kita juga sudah punya grup pro SMA mengaji, tapi membaca Al-Quran, tahsin gitu kan. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya memang kebetulan kalau sore saya nggak ada kegiatan karena kita ngajinya malam. Saya akan ikut aja, karena menurut saya yang terutama yang saya sangat berkesan itu motivasi Buya yang luar biasa, bahwa mengaji itu harus disediakan waktu gitu. Saya pikir harus disediakan waktu. Jadi kalau memang grup sudah menetapkan harinya, misalnya Senin, Rabu, Jumat, misalnya saya akan ikut insya Allah dan saya yakin dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Pak Eko. Iya, bagus, mantap. Ibu Febria Azilda, silakan dari tadi diam aja. Ada Ibu Febria? Evo.
Tapi sisil ko di alun baswaro lah. Sebenarnya Eli mencari kalau direspon di kawan-kawan grup awak, mereka itu berharap ada waktunya yang malam. Nah, Buya waktunya malam alah panuah ya. Gabung saya kelasnya ada, gampang caranya. Karena kawan-kawanku Buya masih banyak yang berkarir, alun sadonya yang pensiun. Kalau bentuk orang kerja di bank memaci handphone, saya tidak boleh kalau dalam waktu apanya itu, waktu jam kerjanya. Banyak yang menceluk-celuk untuk ikut walaupun pasif gitu loh. Itu ikut yang kelas 1 Desember ya, Li. Ikut kelas 1 Desember. Itu kelas dari 0. Ikut kelas yang buka baru 1 Desember. Nanti yang kita malam ya. Yang bisa ikut malam. Nah, nanti kita infokan itu di grup net. Biar kawan-kawan bisa ikut. Kita kasih tahu grup kita yang ini pengajiannya. Nah, mau mulainya dari Desember kalau yang mau itu gitu loh. Yang malam ya. Kalau yang bisa sore ya kan bisalah menyesuaikan ini sore ya. Yang nggak bisa ikut sore bisa malam minta nanti buka kelas baru. Ya, ini insya Allah mungkin untuk ke depan ikut yang malam. Ke Desember itu. Insya Allah. Karena kalau yang sore ini ya kejar-kejaran. Kalau pakai bolos-bolos kan sayang juga. Kayak tadi Eli mulainya udah jam berapa? Orang udah duluan gitu loh. Jadi waktu ya. Kendala waktu nih. Kendala waktu. Nah, kalau malam tuh kan tinggal ngatur aja bilo yang hendak ikut gitu kan. Gimana Pak Herman? Yang malam hari apa yang kosong Pak Herman? Ustaz, kalau untuk yang malam itu kan nggak ada kosongnya. Ya, kecuali hari Jumat, dan hari Jumat itu kita isi dengan adanya kajian tentatif satu sesi, maksudnya untuk ceramah gitu ya, Ustadz memberikan ceramah kepada komunitas tertentu. Jadi nggak ngaji kayak gini. Oh gitu ya. Ya nggak belajar Al-Quran, tapi memberikan motivasi aja. Sebangsa wirid gitu ya Pak. Ya, betul. Tapi itu di grup Quran juga dia sudah memanfaatkan. Dia sudah ikut juga, artinya dia sudah ada ini, tapi dia punya teman gitu yang belum masuk ke kelas. Nah itu, ibu bisa seperti tadi. Ustadz udah bilang jangan mencampurkan yang hak dan yang batil. Kalau ibu mencuri-curi waktu di kantor berarti itu kan hak dan batil udah kecampur, nanti nggak sukses ibu belajar Al-Qurannya. Gitu. Betul. Mendingan ikut yang 1 Desember itu, gabung sama yang ada di jadwal yang rutin kami. Nanti kalau ibu masuk lagi ke grup yang ini, grup komunitas ini, ibu sudah bisa menjadi katalisator atau membantu asisten gitu ya, membantu yang lain untuk cepat pemahamannya gitu. Itu Bu. Karena gini, pengalaman saya aja nih Bu, saya cuma ikut pertengahan September Bu. 1 Oktober saya sudah jadi asisten. 2 minggu saya ikut sama Ustadz, habis itu saya sudah bisa menampingin Ustadz untuk mengajarkan teman-teman di bawahnya. Gitu. Nah gitu, jadi itu bagus sekali Bu masuk yang kelas malam, karena Ustadz bilang gini, kalau pagi nggak bisa malam, kalau malam nggak bisa pagi, kalau nggak bisa dua-duanya, kata Ustadz berikan kapan katanya, jadi nggak kata Ustadz gitu ya. Tapi artinya bisa yang masih bekerja ditampung di malam. Karena kita terkendala juga ini Pak, kalau malam, karena Evo kan kemalaman. Makanya kalau itu tadi itu tetap komunitas di jalan, silakan seperti apa, 2 kali atau 3 kali atau sekalipun. Tetapi kalau ibu yang berkesempatan bergabung dengan kelas rutin reguler yang ada di Al-Asani, itu tadi malam tidak bisa dijadwalkan Ustadznya gitu. Itu ya. Jadi yang malam habis Isya udah full Pak Herman ya? Ya, sampai jam 10. Sudah full. Nanti diskusi terakhir ya. Oke. Kalau pada maghrib sampai Isya ada kosong nggak? Iya, pada maghrib mulainya. Pada maghrib nggak bisa. Kita nggak, kan ada yang wirid di masjid yang iktikaf sampai Isya. Oh, pada maghrib mulai. Enggak, pada Isya. Jadi peserta ini dipersilakan nanti di masjid dia bersosialisasi juga di lingkungannya untuk eksis juga di masjidnya, jangan untuk pengajian masjidnya malah nggak datang lagi. Kosong Berarti Ili udah ada jawaban Ili ya. Jadi yang malam jadwal usaha udah full. Yang kosong cuma sore.
pada asar sampai maghrib. Nah, Iya. Kecuali 1 Desember. Kan buka kelas Kecuali baru. 1 Desember nanti. Buka kelas baru. Nah, Kelas iya. baru pagi dengan malam. Maksudnya Iya. sehari 2 kali, dua bahasan gitu. 2 kelas. Dua Jadi kelas. satu angkatan 2 kelas. Boleh Dengan Kelas kelas maksudnya pagi atau sama-sama kelas angkatan malam. 1. Iya, kelas pagi dan kelas malam. Dengan Dan topik yang enaknya sama ya Pak? sama. Ya. Berangkat dari terminal yang sama. Tapi itu non-stop tiap hari? Iya. Non stop. Kecuali Jumat Kecuali aja, Bu. Jumat. Ya. Kecuali Jumat. Jumat pun bukan non-stop sebenarnya. Kami menerima tamu-tamu yang bertanya tentang apa saja tentang Quran. Ada yang bertanya dari mana saja, silakan datang. Peserta kita tanya, misalnya Pak Elko, Jumat libur nih, main-main ke Zoom kami, tanyalah situ. Tentang pelajaran boleh, tentang apa boleh, kami berikan waktu nanti. Karena Jumat itu khusus kami buka open house. Siapa saja yang datang, silakan ibu-ibu sekarang yang datang, catat nomor link kami, nanti datanglah. Kami himbau datang semuanya. Kemudian yang kedua Pak Eko, kasih link teman-teman semua di sini, link kami yang saya berikan kepada Pak Eko dan Bu Susi, bagi kepada teman, jam 5.30 WIB kita membahas Quran juga. Jadi biar nambah juga, oh begini cara nanti yang bahas itu ya. Bisa. Jam 5.30 datanglah ke Zoom kami di Al-Sani. Bu Nita sudah Tidak ada Zoom libur. kami, kan? Itu nggak ada libur ya Ustaz? Ya, itu nggak ada jalan libur, terus. nggak ada libur. Itu nggak ada libur. Nah, kasihlah Bu Nita ke teman-teman semuanya jam 5.30 WIB, datanglah ke Zoom kami. Kita membahas, kita gantian sekarang dari Al-Baqarah, besok dari An-Naba, Al-Baqarah lagi, An-Naba lagi, dan khusus hari Jumat kami membahas Al-Kahfi. Tapi jam 5.30. Makanya kami ajak Mbak Susi, ayo masuk ke Zoom saya. Ayo Bu Yanti yang hobi baca Al-Kahfi, insya Allah nanti pada saat baca Al-Kahfi tahu artinya nanti. Enak nanti tahu artinya. Nah, tadi kan alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qaiman liyun dan seterusnya itu. Kita tahu artinya. Itu dibahas ya. Oke, baik Bu ya, nanti kita bisa ngomong sebentar. Silakan. Boleh, lama-lama juga boleh. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi kawan-kawan, terutama Eli, Nita dan yang lain juga. Jadi kalau kita masuk kelas Pak Haji yang mulai tanggal 1, berarti bisa kita pilih pagi atau malam. Konsekuensinya adalah kita menyediakan waktu dari Senin sampai Senin kecuali Jumat. Dan itu nanti kita akan bergabung dengan ibu-ibu yang lain atau komunitas yang lain. Nah sekarang ini apakah kita akan bersama-sama belajar, ya mudah-mudahan saling menyemangati juga. Apakah kita tidak akan lebih baik belajarnya mungkin 2 kali atau 3 kali seminggu, tapi hanya kita-kita saja gitu. Atau kita mengajak beberapa orang teman kita yang lain. Kalau yang itu berarti hanya 3 kali dalam 7 hari. Tapi kalau kita yang masuk ke tanggal 1 Desember, berarti kita harus menyediakan waktu 6 hari seminggu di jam yang sama. Terus terang kalau saya boleh memilih, saya ingin adanya grup Fakultas Hukum yang belajar 3 kali seminggu saja. Karena kalau untuk 6 hari rasanya mohon maaf karena ada kegiatan yang lain agak sulit gitu. Apalagi kalau kita milihnya malam dan itu tentu untuk yang di Sydney akan tidak mungkin. Sementara kalau sore kita bisa bersama-sama. Barangkali itu aja pertimbangan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi keputusan kita bersama. Apakah kita akan 2 kali atau 3 kali? Terima kasih. Demikian Pak Evo. Pak Buya, terima kasih. Saya kasih yang tengah kepada Pak Eko, kasih yang tengah. Jadi yang mau tiap hari silakan, tapi tetap di-cut di grup sini. Artinya apa? Pada saat mereka memahami, sistem saya aktif. Jadi pada saat mereka yang bekerja siang, yang tiap hari di sini, magang sini, nanti dia jadi mentor di sini nanti. Saya akan banyak menunjuk dia sebagai mentor nanti. Karena saya misalnya gini, satu materi dia sudah paham. Dia pada saat latihan saya minta memimpin teman-teman. Saya begitu sikap saya dari kemarin. Pokoknya kelas kita begitu. Ada satu yang pada saat latihan, ada satu yang sudah mantap, dia akan memimpin teman-temannya latihan nanti. Nah, jadi kalaupun nggak akan masalah. Yang penting dia punya kesadaran bahwa dia bergabung dengan teman-temannya di sini. Dan tidak terhalang bagi dia untuk bergabung di kelas pagi ataupun malam. Jadi terpenuhi dua-duanya. Permintaan Mbak Susi terpenuhi, keinginan pribadi juga terpenuhi. Karena Quran itu betul-betul luar biasa. Bisa memecahkan semua persoalan tanpa masalah. Bukan kayak pegadaian, tapi betul-betul memecahkan semua persoalan. Sepenting niat di kelas. Jadi pada saat dia belajar pagi sama saya,
di kelas kita, pada saat dia di kelas ini bisa jadi dia ngajar nanti. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa yang diajarkan dapat dia belajar pagi di kelas pagi, maka di sini dia sebagai pengajar. Makanya jadi orang terbaik dia, khairukum. Jadi orang terbaik dia. Jadi nggak ada masalah kalau kembali ke pribadi masing-masing. Nah, gitu Pak Susi ya. Jadi tidak terhalang dia untuk memahami kelas pagi atau kelas malam dengan keinginan Mas Susi, dan dia juga tidak tertutup kemungkinan bergabung di sini. Oh, kamu belajar pagi nggak boleh masuk sini, nggak begitu kan? Atau saya kalau begitu terus nggak mau saya situ, nggak. Orang yang belajar itu ikhlas. Dia akan mau mengajarkan nanti yang dia mengambil pagi atau malam tiap hari, akan mau mengajarkan di kelas ini nanti. Dan Mbak Susi sebagai orang yang nggak bisa pagi dia malam, nggak usah cemburu ke dia. Oh, kamu mentang-mentang 3K 60 menit itu iya begitu, enggak. Dia akan mengajarkan nanti di sini. Jadi dua-duanya dapat jalan keluarnya. Itu saran dari saya, Pak Elko dan teman-teman yang sangat saya cintai. Baik Buya, nanti kita discuss di grup. Ya. Besok saya kabarin Buya, mungkin tambahan, mungkin ada Rabu atau Kamis nanti. Oke. Insya Allah kita discuss dulu di grup. Karena ini dari kita untuk kita semua. Saya cuma mengorganize, mengajak kawan-kawan yang memutuskan. Saya ikut aja. Zoom saya tersedia anytime. Sama dengan punya Buya. Ini punya surau, bukan punya saya, Bu ya. Ini Zoom-nya surau. Silakan dipakai untuk dakwah. Ya. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan terakhir Pak Eko, saya mengundang teman-teman semua di sini jam 5.30 setiap pagi di Zoom saya. Linknya sudah saya serahkan kepada Bu Susi dan Pak Eko. Silakan berikan kepada teman-teman untuk mendengar ceramah kita, kultum kita pagi-pagi di Zoom saya yang tiap hari membahas Quran aja. Itu Pak Eko ya terakhir saya. Itu membahasnya kayak tadi Bu ya? Bukan? Kayak tadi. Oh, seperti tadi itu. Ya. Oke. Setengah sabale sampai jam 1. Alhamdulillah. itu sarang bakurehna tuh. Ah iya. Itu tak bawa sarang sawah tuh Bu ya. Oh iya. Mantap. Oh sarang sawah ya? Di sawah Bu tuh. Di kaca-kacanya setiap depan pangkot itu skete si cewek ya. Tapi tidak boleh apa? Artinya tidak boleh mencampur adukan yang lain. Silakan. Itulah, ya. Ya, rekaman sih kok. Kami rekam tadi kok. Pak Elko dan teman-teman. Oh ya, teman-teman silakan di like di YouTube kami Rizal Asani, like, komen dan subscribe ya. Biar nanti. Ya Pak Eman, tadi saya buka YouTube. Saya kan tadi nggak mau saya nggak mau ada iklan. Tadi sudah ada iklan Pak. Sudah ada iklan. Ya Pak, ini Pak, kalau YouTube itu dia menyediakan space untuk orang. Balasnya itu ya iklan di titik di situ, karena sudah terlihat kalau YouTube Ustadz itu sudah banyak yang akses, makanya dia masukkan iklan di situ. Sudah masuk dari kita nggak bisa menolak Ustadz, itu sudah seperti itu. Ya. Oke, nanti Pak Iman terus ya. Surah Al-Fatihah tadi saya bahas sudah pakai iklan tadi saya lihat. Oh iya nanti saya coba. Oke. Ya Al-Fatihahnya Pak. Ya Al-Fatihah udah pakai. Bapak saya lihat tadi kan Al-Fatihah itu ya. Iya. Sudah pakai iklan saya lihat. Bisa diikuti dulu tuh di YouTube yang Al-Fatihah. Itu kan itu yang penting kan, induknya Al-Quran kan di Al-Fatihah itu. Iya. Kalau gitu kita pamit dulu Pak Elko dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf teman-teman yang baru nanti besok silakan mampir ke Zoom kami jam 5.30 di sana. Insya Allah kita membahas Quran Pak Haji. Ya. Oke. Kurang maaf, akhir kalam bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.